Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai muzakarah kita ini dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Kok Ustaz Fadli ini kan membaca? Kalau di kitab gua 223 yang cetakan Niko 23 dari Wa'lam. Ya, Wa'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم الشافعي وإصارته آمين. آمين يا الله. واعلم أن التصوف ويقال له علم الباطل من أجل العلوم قدرا وأعظمها محلا وفخرا وأثناها سمتا وبدرا، وقد فضل الله أهله على الكافة من عباده بعد رسله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم، وجعل قلوبهم معدن الأسرار وجعل قلوبهم معدن الأسرار واختصمهم من بين أمتي بطوارع الأنوار. فهم الغياث للخلق والدائرون في عموم أحوالهم مع الحق. قال الطيبي: لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلم حتى صار واحد أهل الزمان أن يقنع بما علمه، وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريقة ليدلوه على طريق المستقيم حتى يكونوا مما يحدثهم الحق في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم، ويتخلصوا من الأدناس، وأن يجتنب ما شب علمه من قدرات الهوى وقبوض نفسه الأمارة بالسوء، حتى يستعدوا لفيضان العلوم اللدنية على قلبه والاقتباس من مشكة أنوار النبوة، ولا يستيسر ذلك عادة إلا على يد شيخ كامل عالم بعلاج أمراض النفوس وتطهيرها من النجاسة المعنوية والحكمة معاملتها علما وذوقا
ليخرجه من رعونات نفسه الأمارة بالسوء ودسائسها الخفية، فقد اجتمع أهل الطريقة على وجوب اتخاذ الإنسان شيخا له يرشده إلى زوال تلك الصفات التي تمنعه من الدخول حضرة الله بقلبه ليصح حضوره وخشوعه في سائر العبادات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو الواجب. Nah, panjang tuh. ولا شك أن العلاج أمراض الباطن واجب ويجب على ما غلبت عليه. Panjang artikan dulu, Syekh. Artikan. Leo aja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa tasawuf itu sebagai wayuqalu lahu, dikatakan terhadap ilmu tasawuf itu adalah nama lainnya ilmu batin. Ya, ilmu batin. Jadi nama lain ilmu tasawuf itu adalah ilmu batin. Nggak kebatinan, ilmu batin. Kalau kebatinan itu kan agak apa tidak kan? Siang dengan kesiangan nggak samur tuh. Kalau kesiangan itu agak mengganji sedikit. Ini batin dengan kebatinan nggak samur. Dan merupakan ilmu min ajli al-ulum qadran. Min ajalli isim tafdil nah. Isim tafdil dari ajal jalil. Mulia. Mulia. Yang paling mulia. Qadran posisinya. Dan termasuk ilmu yang mulia kedudukannya. Ya. Wa a'zamuha. Ya. Yang paling agung. Halnya, tempatnya. Iya, tempatnya. Fakhran azimnya. Iya, fakhran sama dengan a'zam. Artinya di paragraf itu beliau ingin menyampaikan yang pertama, ilmu tasawuf itu namanya adalah ilmu batin. Dan itu termasuk ilmu yang sangat mulia. Di antara sekian banyak ilmu dalam agama gitu, ilmu tasawuf itu ilmu yang menjaga batin gitu, ilmu yang sangat mulia sekali. Wa fakhran wa asnaha syamsan wa badran. Yang sangat mencerahkan. Cendera apa matahari hijau bulan. Wa qad faddalallahu ahlahu 'alal kafati min 'ibadihi ba'da rusulihi wa anbiya'ihi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan-kelebihan kepada ahli-ahlinya, maksudnya ahli tasawuf, di antara hamba-hambanya sesudah para nabi dan para rasul. Salawatullah alaihi wa salamuhu alaihim. Wa ja'ala qulubahum ma'danal asrar. Dan Allah Ta'ala menjadikan hati mereka itu maksudnya ahli-ahli tasawuf tadi. Ma'danal asrar. Ma'dan itu bejana. Jadi bejana rahasia, tempat menyimpan rahasia. Rahasia apa? Ya rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Waqtassahum min bainil ummati bitawali'il anwar. Dan Allah Taala menjadikan mereka istimewa. Ahli-ahli tasawuf itu menjadi istimewa di antara umat sekalian bitawali'il anwar. Tawali' apa artinya dari tawali'? Tali'. Terbitnya anwar, cahaya-cahaya, berarti menjadikan mereka khusus, istimewa dengan cahaya yang muncul dalam hati mereka di antara seluruh umat. Fahumul ghiyafu lil khalqi. Ahli tasawuf itulah
yang menjadi riyas. Riyas ada tradisi NU istighatsah dari ghatha. Riyas, ghauth, al-ghauthul a'zam katanya. Ini yang menjadi tulang punggung makhluk kok. Artinya kepada orang lain, iya, umpamanya kok perumpamaan aja nya. Kepada orang lain tidak mandang Allah Ta'ala, tapi kepada inya mandang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena inya menjaga tampik Allah Ta'ala kan. Qalbul mu'min baitullah. Inya tasawuf itu ilmu batin itu yang dijaga dia kan. Hati. Wadairuna fi umumi ahwalihim ma'al haqqi. Dan yang bergerak atau yang menjalankan tentang seluruh keadaan-keadaan mereka bersama dengan al-haq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bimbang tu basuh dengan uang-uang yang ahli tasawuf, ini jadi sojoknya, jadi nyamannya, jadi tonangnya, sehingga terbentuk pula balik hubungannya dengan Allah Ta'ala kembali membaik. Qala At-Tibi, berkata Imam At-Tibi Badruddin At-Tibi, la yanbaghi lil alimi walau tabahhara fil ilmi. Tak pantas seorang yang alim meskipun ilmunya melaut. Tabahhara, selawi lautan ilmunya, tidak patutnya dah. Hatta sara wahida ahli zamanihi ay yaqna'a bima alimahu, hingga dia menjadi salah seorang ahli zamannya yang merasa cukup dengan ilmunya. Jadi sehebat apapun gitu, kalau alun dapat bimbingan tasawuf gale, alun pati mengaso bahasa kita go berilmu. Sedangkan yang bertasawuf pun sebenarnya mengaso berilmu itu pun tidak boleh. Sehingga apa? Ini lah berilmu lah alimnya lah. Ini terkenal dengan kealimannya, kehebatannya. Ya. Tapi ilmunya kalau baknyin mursyid ke, ikut katanya ni. Tu tahu siapa dia mursyid kan? Ilmu. Dari lingkungan kau katanya. Kau ke bawah tak isi dia. Yang bagian hati tak diisi dia. Apa yang semestinya dilakukannya? Wa innamal wajibu alaihi al-ijtima'u bi ahli tariq. Tapi kewajibannya adalah berkumpul dengan ahli-ahli tarikat. Tarik itu tarikat, maksudnya di sini adalah ahli tarikat, orang-orang yang salik. Liyadulluhu 'ala tariqil mustaqim, agar mereka menunjukkannya kepada jalan yang benar, yang lurus. Hatta yakuna mimman yuhaddithuhumul haqqu fi sarairihim min shiddati safa'i batinihim, sehingga dia menjadi atau dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara fi sarairihim, dalam kerahasiaan mereka, saking bersihnya batin mereka. Wa yakhlusu minal adnas, dan bersih dari segala kotoran. Wa ayajtaniba ma syaba ilmuhum min kaduratil hawa, dan hendaklah dia menjauhkan apa yang akan mengotori ilmunya dari kotoran-kotoran hawa. Kadurat itu keruh. Ini banyak mana ilmu kita kan, ilmu usul fikihnya bagus, ilmu fikihnya bagus, ilmu hadisnya bagus. Maka untuk menjaga hatinya atau ibrasir itu, duduk dengan ahli-ahli tasawuf, ngaji tasawuf. Wa hudhubi nafsihi al-ammarati bisu'i hatta yasta'idda li faydanil ulumil laduniyya ala qalbihi. Dan bahagian dari dirinya, artinya menjaga jangan sampai ilmunya itu
bercampur dengan bahagian dari dirinya yang ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu. Untuk apa? Agar dia tujuannya untuk bersiap-siap menerima limpahan ilmu laduni ke dalam hatinya. Jadi orang-orang yang mengaji ilmu syariat, mempunyai ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis, nggak boleh terbuka ilmu tu, sehingga hatinya tu bono-bono jonionya harus dipelajari dengan ilmu tasawuf, bahkan diamalkannya. Dan kata-kata memang ya, yang copek menerima ilmu tasawuf itu ngomong syariah, tu. Bukan berarti yang lain tidak. Kalau kita tengok ulama-ulama gitu dulu, atau ulama-ulama hadis dulu, tidak ada yang tidak sufi, kan? Ulama-ulama fikih itu atau sufi. Wal iktibas min miskati anwarin nubuwah, dan iktibas, qabas, mengambil, mengutip dari miskat cahaya-cahaya kenabian, lentera cahaya-cahaya kenabian. Wala yatayassaru dzalika 'adatan illa 'ala yadi syaikhin kamilin. Dan itu tidak mudah. Biasanya itu tidak dapat ditempuh. Yatayassaru mudah, dan tidaklah mudah yang demikian menurut biasanya kecuali atas tangan seorang syekh yang kamil, yang alim bi'ilaji amradin nufus, yang mengerti penyakit-penyakit, obat penyakit-penyakit hati, dan wattathhiriha minan najasatil ma'nawiyah, dan cara mensucikan nufus itu, jiwa itu, dari najis-najis maknawi, kotoran-kotoran maknawi. Ya, jadi ndak yang zahir aja yang ada najis gitu. Yang maknawi pun najis di sana. Wa hikmati muamalatiha ilman, dan hikmah berinteraksi dengannya dari segi pengetahuannya. Wa dzauqan, dan rasanya. Jadi tidak cik mengetahui aja lah. Karena kalau dipelajari saja ini jadi pengamatnya. Tidak dapat dzauq dia orang, harus diamalkan, tidak boleh dapat rasonya. Iya. Siapa ni ngaku pengamat petang? Sebelah Abu Yamudin ada yang kan pengamat tasawuf dengan ini. Ya pengamat dah sama dengan pengamal. Apa gunanya wazaukan, dan rasa juga. Jadi bukan hanya sekedar ilmu saja, tapi juga harus dapat mengasokan. Liyukhrijahu min ra'unati nafsihil ammarati bisu', untuk mengeluarkan dirinya dari ra'unat itu kebodohan, kejahilan, al-hamaq, dari kebodohan nafsunya yang ammarah bisu', wa dasaisiha al-khafiyah, dan kotoran-kotorannya yang tersembunyi. Secara umum ya. Cuman kalau kita tengok di referensi yang lain, mursyid itu hendaknya harus ahli fikih, tapi nya mengetahui penyakit hati dan cara mengobek penyakit hati itu syarat mursyidnya. Dari segi ilmu ya, apakah harus ahli usul fikihnya? Enggak. Apakah harus ahli fikihnya? Enggak. Karena kalau ahli lebih paripurna, lebih kompleksnya kan, lebih lengkapnya. Tapi itu buya-buya kita, mursyid-mursyid kita itu tidak ada yang tidak mengerti hukum-hukum fikih, tidak ada. Faqad ajma'a ahli at-tariqi ala wujub ittikhadil insani shaykhan lahu. Nah, kau bagi yang alun baguru le, capek lah. Iki sabu ide ke. Sepakat ahli tarik, orang-orang yang lah bergelimang dengan tarikat, apa yang disepakati atas wajib menjadikan seseorang sebagai syekhnya, yurshiduhu, yang akan membimbingnya ila zawali tilka sifatil lati
tamna'uhu min dukhuli hadratillahi biqalbihi liyasihha huduruhu. Wajib dia mencari seorang syekh, seorang guru yang akan membimbingnya untuk menghilangkan sifat-sifat yang tadi itu yang dapat menghalangnya dari masuk dia ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, agar betul-betul hadir hati itu. Jadi berguru lah. Siapa yang ulun berbaiat lah, berbaiat lah. Enggak tolok dia lah. Baiat lah. Biar ada haruslah lah baiat. Iya. Itu tembak ke biar harus melatih ke Pak Mulia. Melatih. Ya, karena itu memang perlu pembimbing gitu. Wa khusyu'uhu, dan agar betul khusyuknya. Nah, itu kenapa kita harus berguru? Nak boleh hadir kita dengan Allah Ta'ala itu mana? Khusyuk kita mana? Fi sa'iril ibadati, dalam sekalian atau dalam seluruh ibadah. Dari mana jalan itu? Wajib berguru mimbabi, itu dari masuknya dari pintu atau dari bab ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang wajib kecuali dengannya, maka sarana itu menjadi wajib. Kita dituntut kita untuk selalu ingat Allah Ta'ala. Nah, tapi untuk ingat Allah Ta'ala, apa caranya berguru? Ingat Allah Ta'ala aku mesti kok, maka berguru dia jadinya mesti sebuah kemestian. Khusyuk macam itu je. Ya. Lanjut. Start dari. ولا شك أن علاج أمراض الباطن واجب، ويجب على من غابت عليه الأمراض أن يطلب شيخا يخرجه من كل ورقة، وإن لم يجد في بلده أو إقليمه وجب عليه السفر إليه. Tu artikan tu penting. Tak boleh dengar dan nangis suatu. Wala syakka, dan tidak lagi diragukan anna ilaja amradil batin, bahwa mengobati penyakit-penyakit batin itu adalah sebuah kewajiban. Wa yajibu 'ala man ghabat 'alaihi al-amradu. Di kitab ini bukan man ghabat, Ustaz, tapi pakai lam. Ghalabat di kitab saya. Pakai lam ya? Yajibu 'ala man ghalabat 'alaihi al-amradu, maka wajib bagi orang yang dipenuhi dengan penyakit-penyakit batin untuk mencari seorang syekh yukhrijuhu min kulli waqatin, yang dapat mengeluarkannya daripada keadaan rendah tersebut. Wa illam yajid, seandainya dia tidak menemukan syekh tersebut di kampungnya atau di tempatnya, wajib alaihi safaru ilaih, maka dia wajib untuk bersafar mencari syekh tersebut. Wajib. Ya. Nggak ada di Kampar, saya ke Iti. Nggak ada Iti tu, saya Bang Kinang. Nggak ada Bang Kinang dah pokok. Manonya wak kakian. Dijanguk. Yalah, lanjut. Atas. وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول لولده عبد الله: يا ولدي عليك بالحديث وإياك ومجالسة هؤلاء الذين سموا أنفسهم صوفية، فإنه ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. فلما صاحب أبا حمزة البغدادي وعرف أحوال القوم كان يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالدة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية
والزهد وعلو الهمة. Langsung berubah kan? فكان الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه يجالس صوفيا ويقول يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفية ليفيدوه من العلم ما لم يكن عنده. وكان الإمام الشافعي وأحمد يترددان إلى مجالس الصوفية ويحضران معهم في مجلس ذكرهم، فقيل لهما ما لكما تترددان إلى مثل هؤلاء الجهال؟ فقالا إن هؤلاء عندهم رأس الأمر كله وهو تقوى الله عز وجل ومحبته ومعرفته. وقال بعضهم من يؤمن بكلام أهل الطريق فقل له يدعونك فإنه مجاب دعوته. وينبغي لكل شارع في فن أن يتطوره قبل الشروع فيه ليكون على بصيرة فيه، ولا يحصل التطور إلا بمعرفة المبادئ العشرة المذكورة في قوله إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وقصده ونسبة والواجع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالضبط اكتفى ومن دار الجميع هذا الشرف. فحد التصوف. Udah, apa terjemahkan Ustaz? وكان الإمام أحمد بن رضي الله عنه Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu pernah berkata kepada anaknya Abdullah, ya waladi, wahai anakku, engkau harus mempelajari hadis. Wa iyyaka wa mujalasata haula, dan hati-hatilah engkau berduduk bersama orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai sufi. Fa innahu rubbama kana ahaduhum jahilan, karena bisa jadi di antara mereka itu ada yang jahil dengan hukum-hukum agama mereka. Akan tetapi pada Sahibah Abu Hamzah, ketika beliau mujarahah dengan Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi, wa arifa ahwal qaumi, kemudian beliau mempelajari dan mengetahui bagaimana ahwal kaum sufi ini, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata lagi kepada anaknya, ya waladi, wahai anakku, alaika mujarahati haula, engkau mesti duduk mujarahah dengan mereka. Fa innahum zadu alaina bi kafatil ilmi, karena sungguh mereka itu menambah kepada kita begitu banyak akan ilmu, rasa muraqabah, rasa khasyah, rasa zuhud dan tingginya semangat menurut. Iya. Ini langsung berubahnya kan. Pertama dia lagang dia anak. Hadis lah belajar. Belajar hadis aja lah. Yang kita oke lo sufi le, bongak-bongak aja ini. Itu di alunnya kenal lah. Setelahnya berteman, sahibah berteman kan dokenya kepada Abu Hamzah Al-Baghdadi dan beliau sufi beliau. Bokor tantu dia nya. Adi suana nak balik dia. Dokek uang semua ni. Banyak lemu tu. Ini tak cukup ilmu aja dah. Intinya tak cukup ilmu aja dah. Kalau ilmu aja, apa kekurangan ilmu Imam Ahmad? Oh enggak, luar biasanya. Cuman ada yang tidak dimiliki oleh seorang yang alim, boleh jadi dimiliki dek sufi. Di antaranya pemuraqabahnya, khasyahnya, zuhudnya, dan semangat yang tinggi. Ya. Jadi sufi itu harus tinggi semangatnya ya besar. Tidak loyo sang-sarang nyomak-nyomak ke imbo aja. Ya, kalau dunia ni. Tidak, itu tidak sufi itu dah. Wa kana al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yujalisu sufiyah. Imam Syafi'i saja dia bermajlis dia dengan orang sufi. Jadi kalau ada yang orang yang menyabut Imam Syafi'i je enggak, antinya dengan sufi. Boleh jadi itu sebelum Imam Syafi'i mengenal sufi itu contoh Imam Ahmad tadi. Tapi kebanyakannya enggak macam itu dah. Ya, yang disampaikan oleh ulama, oleh guru-guru kita. Yahtaj wa yaqulu, apa kata Imam Syafi'i? Yahtajul faqihu ila ma'rifati istilahi sufiyah liyufiduhu minal ilmi ma lam yakun indahu. Seorang faqih, ahli fikihnya perlunya untuk mengetahui istilah-istilah ahli-ahli sufi agar bertambah ifadahnya, bertambah apa ilmu yang tak dimilikinya.
Wa kana al-Imam Syafi'i wa Ahmad, dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu yataraddadani ila majalis sufiyah. Kodoknya datang ke majelis-majelis sufi. Yataraddadani itu kalau bahasa guru-guru kita nentu tua ke berbolak-balik. Mau ulang tawi je, ndak sekali dah. Terombang ambing maksudnya. Ndak sekali dua ya terdadani tu. Memang itu je kau jawab balik-balik je ke majlis-majlis sufi itu. Wa yahdurani ma'ahum fi majlis zikrihim. Dan mereka juga hadir bersama dengan sufi itu di majlis zikir mereka. Jadi ndak cik kenal dengan sufi aja, tetapi uang dia berzikirnya tiba aja. Ndak bonci ke uang tu dah. Ndak jadi pengamat ya. Faqila lahuma, maka bercakaplah uang kepada Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Apa kalian dek balik-balik je ke wong-wong bongak-bongak ni? Ya, malaku ma tataraddadani ila mithli haula'il juhal. Apa kalian berputar-putar ke bongak-bongak je? Faqala Inna haula indahum ra'sul amri kullihi. Di uang tu dia diam sesodo ni. Itu jawabannya. Enggak lah bang, Imam Syafi'i sama Imam Ahmad kawan yang mengoton berbalik-balik kau bangak tu. Di uang tu dia diam sesodo ni. Apa sesodo tu? Taqwa Allah. Taqwa kepada Allah Ta'ala, mahabbatuhu wa ma'rifatuhu. Sayang kepada Allah Ta'ala, kasih kepada Allah Ta'ala, dan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ba'duhum man yu'minu bi kalami ahli at-tariqi fakul lahu yad'u laka fa innahu mujabud da'wah. Dan sebahagian ulama mengatakan orang yang percaya dengan pembicaraan ahli-ahli tariq, fakul lahu, maka katakanlah kepada mereka, pada ahli tarikat tu, yad'u laka, agar dia mendoakan engkau. Ini kalau bosku sama mursyid-mursyid kan yang kami minta darinya doa. Kenapa? Fa innahu mujabud da'wah. Karena uang tu diijabah permintaannya. Kabul doa. Ya. Minta kaji tu boleh aja. Tapi lah turun dari tampik tu kan mohon doa ya. Jangan lupa minta doa. Kaji ini kita amalkan tentu sampai kan, tapi doanya insya-Allah. Itu apa? Pandangan tentang secara umum tentang ilmu tasawuf tuh, ilmu batin. Wa yanbaghi likulli syari'in. Ini ingin masuk ke hal-hal umum yang berkenaan dengan ilmu tasawuf. Mestilah setiap orang yang masuk fi fannin dalam sebuah ilmu ayatasawwarahu qabla syuru', dia mesti membayangkannya atau tergambar pada dirinya sebelum masuk ke dalam ilmu itu. Liyakuna ala basiratin bihi, agar dia sangat mengenal nantinya ilmu tersebut. Artinya siapa yang nak belajar hadisnya, setidaknya tentu dia hadis berapa. Yang nak masuknya ke fakultas A umpamanya, setidaknya sebelum masuk tu tentu dia UIN cenika. Itu langkah awalnya. Selalu jadi. Cuman jangan diamati tawi aja. Enggak dia menjadi dia kan. Enggak pengamat calon. Wala yahsulu at-tasawwur illa bi ma'rifatil mabadi' al-ashr al-madhkurah, dan tidak tercapai tasawur itu kecuali dengan mengetahui 10 dasar yang disebutkan dalam ucapannya,
sebuah nazam di bawah ada dalam hasyiah di bawahnya catatan kakinya. Inna mabadi'a kulli fannin 'ashrah. Dasar ilmu itu 10. Al-haddul mawdu'u thumma samrah. Hadnya apa? Mawdu'nya apa? Samranya apa? Wa fadluhu, apa kelebihannya? Wa nisabuhu atau nasabuhu, apa hubungannya? Wal wadi', siapa yang membuatnya? Wal ismul istimdad, hukm syari'. Masail wal ba'du bil ba'di kafa wa man daral jami' haza asyarafa. Ya, itu yang menyampaikan dasar-dasar sebuah ilmu secara umum, termasuklah ilmu tasawuf pun ada batasan-batasannya atau samranya, dasar-dasarnya. Siapa yang mengetahui seluruh itu haza syarafa, maka dia mendapatkan kemuliaan. Ika perlu kita baca Abu Yamudin. Ini apa kah haddut tasawuf? Iya. Ndak siapa tentu ke kalau hafal dek tuan-tuan kan. Fa haddut tasawufi. Kok saya dia Buya Mudin baca saya dia. Ndak dibore dah. Alah ya, alhamdulillah. Sebelum lanjut ini Bu ya. Tentang ilmu laduni tadi. Ya. Kadang-kadang kita bermaksud menyalahkan kok dipericu oleh kawan-kawan yang memang lebih haji. Udah curi mulai dulu itu. Nah, jadi berkawan kata cuma ada yang menarik juga. Iya. Di dalam surah Al-Imran boleh itu boleh. Kalau banyak sudah kurubana. Ada itu. Wah, lana min ladunka. Itu maksudnya. Jelas tadi. Yang ilmu laduni. Dasarnya atau pengertiannya? Iya, sebenarnya dalam apa kisah Nabi Khidir itu Ustaz Dery ya. Apa kata Allah Ta'ala? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kisah Nabi Khidir kan. Jadi ilmu laduni itu ladun dari sisi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maju langsung kayaknya. Di mana dapatnya bisa jadi itu dari riyadhahnya. Jadi yang dituntut dia ke gurunya hanya umpama, atau yang dikaji dia dengan gurunya itu ismu zatnya umpama. Tapi ini diamalkan tauhid kan? Allah biar pada ismu zat dia beda Allah Taala ni. Yang dibaca itu ilmu laduni namanya. Jadi kalau disawi apakah ada dasar ilmu laduni itu ada dalam Al-Qur'an. Wa 'allamnahu min ladunna ilman. Dan kami ajarkan kepada siapa tadi? Khidir tadi dari sisi kami min ladunna ilmu. Jadi lain. Jadi itu yang Allah minta setelah jangan dipalingkan hati kami. Setelah itu wa hablana min ladunka. Iya. Langsung dari sisi engkau. Ini ada ilmu ke dengan perantaraan orang lain kan? Iya kan? Ada ilmu ke dapat di kita dari guru. Ada ilmu ke dapat di kita dari membaca. Ada dari mendongeng dan lain-lain. Tapi ada ni langsung Allah Ta'ala memberi. Biasanya ilmu-ilmu laduni biasanya tidak tercatat di kitab gitu. Biasanya. Cuma ada sebahagian guru-guru kok ilmu-ilmu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala dituangkannya ke dalam tulisannya. Sehingga generasi-generasi selanjutnya bisa menikmati ilmu itu. Tapi kalau ditanya ke mana dalilnya tuh? Itu tiap ayat ya. Itu apa dulu yang siapa yang mengambilnya mengenai masalah itu
Siapa yang ada yang mengatakan itu ucapan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan itu ucapan ulama-ulama. Tapi itu lebih kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Ini paham-paham guru-guru gitu, ulama-ulama gitu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak salah. Dan itu uang-uang yang tidak menemo itu bukan yang tidak menemo makna atau kandungan dari ungkapan itu, tapi dia ketidaksenangannya terhadap ilmu tasawuf. Tengok ditolak deh. Kalau dihayati dia lelok tu. Bono memang kandungan ajaran agama mah. Siapa yang mengenal diri, mengenal Tuhan, tidak disuruh kita tafakkaru. Kan sahabat dari Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah. Tafakkurlah kalian terhadap ciptaan Allah Ta'ala. Untuk apa kita tafakkur? Untuk menung-menung aja? Tidak boleh sampai kepada penciptanya. Jadi nengok yang kita tengok makhluk, sampai kita kepada penciptanya. Kan itu dia mengenal diri. Nah ciptaan Allah Ta'ala yang paling dokek di gitu ya. Yang paling dokek ke awak. Maka kenali diri, kenal dengan Allah, dengan pencipta diri itu. Jadi kalau umpamanya ada titik-titik 7 titik kepada Allah itu bagian dari hadis itu yang mulai rugikan di wali Allah. Itu sebenarnya hasil riyadhah dan itu tidak salah satu ilmu laduni itu tidak. Ya. Latifah nama. Latifah. Latifah itu bahasa Arab. Bahasa awaknya halus. Kalau bahasa yang lainnya rahasia. Jadi ada rahasia-rahasia yang dituangkan di Allah Ta'ala ke dalam hati, ke dalam diri kita kok. Yang dulu tidak kita sadari no. Tapi dengan ilmu tertentu, dengan bimbingan guru-guru tertentu, kita ketahui jadinya. Tinggal cik maidun latifah saja. Ya kalau tidak diidun, pupui dia, padam dia. Apa sebenarnya perbedaan atau titik temu antara ilmu akidah dan ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf tu Pak, itu lebih kepada tujuan kita berakidah. Kalau akidah itu kan jolir gitu orangnya kan. Akidah itu akid, simpul. Ya, itu 20 atau tritauhid umpamanya kan. Tritauhid. Jadi secara lafaz akidah itu kan dari aqidatun, aqid, ain qaf dal. Kalau akadnya bau, simpul, bisanya lope. Akad nikah bisa cawai. Akad juwali bisa batal. Akad apa boleh? Bisa terlopir. Tapi kalau aqid makna apa wazannya fa'il, itulah bermakna ma'qud, laqabi mati. So mestinya kalau aqid tidak akan terlopir je dulu. Jadi kalau ada orang yang berakidah kemudian qalunya murtadnya waliyazubillah, alun akidah sebenarnya yang punya reknya dulu. Sebagai kontrak aja barunya akad barunya. Jadi apa yang tasawuf tadi tetap itu sebagai isi dari akidah tu. Itu isinya. Jadi untuk menikmati perjalanan akidah kita, itulah tasawuf. Membimbingnya nak boleh lebih halui. Itu tasawuf. Kalau kadang-kadang itu kan dalam akidah tasawuf itu mirip kan. Jadi yang seperti ulul pokoknya akidah masih ulul. Orang tahu dia lain adanya. Adanya. Jadi berhubungan ya, berhubungan. Jadi tasawuf itu lebih kepada menjaga hati kita. Iman itu kan di hati dia. Kan itu ya. Tapi hati kan copek loda. Copek loda. Untuk menjaga nak boleh jen loda, atau tasawuf itu menjaganya. Atau kalau boleh dipahami akidah dan tasawuf itu umumnya tasawuf itu pengamalan akidah. Bisa aja dalam praktek akidah gitu ya. Bisa aja. Tidak salah ini semua no.
ilmu tasawuf ke lah. Atau kita baca lah pengertian kau. Kalau kita baca di situ kita. Fahaddut tasawufi. Yang pertama dasar yang 10 tadi hadnya. Apa batasan ilmu tasawuf itu? Ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi. Ilmu yang mengetahui keadaan-keadaan nafsu, keadaan-keadaan jiwa gitu. Mahmuduha, terpujinya nafsu tersebut. Wa mazmumuha, tercelanya. Artinya hal-hal yang baik dari dalam jiwa, yang buruk penyakit-penyakitnya apa. Wa kaifiyatu tathhiriha minal mazmumi minha, cara mensucikan dari yang tercela. Wa tahliyatuha bil ittisafi bi mahmudiha, dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Wa kaifiyatu suluk, tata cara suluk. Wasairi ila Allah Ta'ala, dan berjalan menuju Allah Ta'ala. Wal firari ilaihi, dan berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tasawuf itu tahalli kemudian tajalli. Itulah isi tasawuf itu sebenarnya. Takhalli apa? Mengosongkan diri kita dari segala yang buruk yang tidak elok. Ini sebenarnya tidak mengosongkan dah, Pak. Kalau dia lebih kepada menundukkan. Tidak bisa kita membuang sifat buruk. Allah Ta'ala lah diilhamkan dia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Lah ilham Allah Ta'ala. Ini kalau dibuang dendam tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang bisanya? Ditundukkan, dijinakkan. Sombong dia bisa dibuang? Tidak bisa. Apa cuma membuangnya? Dan bisanya menundukkan, nak boleh yang sombong. Inilah sudah takhalli itu, tahalli lah. Lah sudah tahalli baru pada tajalli. Dikosongkan dulu, kemudian dihiasi, barulah tercerahkan. Tajalli. Kalau di sini disebut ini wa kaifiyatus suluk, tata cara suluk. Wasair ila Allah Ta'ala, dan sair ila Allah Ta'ala. Wal firar. Jadi ada suluk. Kalau suluk itu berjalan jadinya. Kalau sair agak panjang sedikit. Kalau firar itulah kekajau. Jadi menuju Allah Ta'ala ada kalanya kita nak melambai-lambai. Ada agak dipecopek sekali. Ada kalau perlu kau jauh. Itulah kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Fafirru ilallah. Fafirru ilallah ni. Tapi kalau nilai lain, ampunan Allah Ta'ala, dia sabui dia fafirru dah. Wasari'u ni. Capek-capek. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kalau nak masuk surga, ampunan Allah Ta'ala, tak perlu kau jauh. Jalan je lah, sari'u. Tapi kalau nak Allah Ta'ala langsung, fafirru ilallah. Berlarilah kalian kepada Allah Ta'ala. Kalau dunia kan tak perlu kau jauh, ambil aja. Ilmu tasawufi ilmun laysa yudrikuhu illa akhu fatanatin bil haqqi ma'rufu. Wa kaifa ya'rifu man laysa yashhaduhu, wa kaifa yashhadu daw asy-syamsi makfufu. Ya salam. Ilmu tasawuf itu ilmu yang tak bisa didapatkan kecuali oleh orang-orang yang cerdas, fatanah, yang bijaknya. Dengan hak dia kenal. Wa kaifa ya'rifu man laysa yashhaduhu, bagaimana akan mengenalnya sementara dia tidak pernah menyaksikannya. Wa kaifa yashhadu daw asy-syamsi makfufu, bagaimana akan menyaksikan cahaya matahari sementara buta. Lebih kurang macam itulah ilmu tasawuf tu. Ya, nampak dia tu. Nyata. Itu orang yang bingung-bingungnya kadang-kadang dengan ilmu tasawuf kan, bukan dia bingung semana, dia inyo berkelaluan mana. Lah sabui dia guru, namo je lah sabui ni guru kan hanya. Saya buat je lah nak berdalam-dalam. Akidah lu kokoh le kan. Akhirnya sakit jadi.
Suasanya akidah orang kok. Jadi mas jadi apa tuh ya? Nama dulu. Awak betul. Kamu tak mau jadi punya. Awak pernah awak kita put gitu. Itu penting Pak. Dia masuk dulu bersama Rasulullah ya kan itu. Masuk datang put. Rasulullah kan meninggal. Subhanallah hakikat. Lah sama dengan mustaqor ya. Yang bertuhan yang bertahan ya. Itulah dalam kaji bus dulu. Nah iya kan kadang-kadang orang berzikir, berterikat kan mempersulit dirinya. Lah jangan sabuin dia guru. Lecon je nama ni. Lecon je nama je dipikir lecon doa apa tu le. Nama je sabui ni. Ni canda lebih kurang apa ni? Ai di antara yang pernah menyampaikan ke ambo lebih kurang canda duyan ni. Duyan tu kalau latih hidup baun ni. Ni nampak awak duyan kau dah ni. Lah pasti duyan tu ni. Jadi salik-salik lu ditimpo so ya kono dia duwi so ni. Jadi kalau lah bersabui nama dia liyo tu. Jadi jangan je tua tu ni. Nah itu dia. Akan balik ke kaji minggu patang dia kan. Ni kebanyakan orang bertarikat mengaji tasawuf dia nak mendapatkan kelebihan-kelebihan itu. Sehingga dia perlu meyakinkan sesuatu yang diragukan dia. Kalau dia guru gua sederhana dia. Dia cendera duyan. Kalau lado baun ni duyan ke sing baun kan. Kalau lado baun pasti ada duyan tu duyan. Ini tak jauh dah. Lainnya tu. Kalau bahasa inyo tu, bahasa beliau tu, lainnya tu ni. Cuma itu meyakinkan itu tu katanya. Jadi punya kalau mau itu kaji, tidak cerdas berterikat. Dah itu tu. Mursyid gala berpuluh tahunnya berterikat. Nak ada ni gila soalnya. Sudah itu kalau dah ini nampak dia awak dia ambil pribadi lah. Ini sebenarnya tak dikaji dah. Dia adab tak dijaga dia. Adabnya ke mursyidnya ke gurunya tu tak. Tak dituntuni dia tak dijaga dia tu. Kalau yang berdapik tu yang cerita mursyid ke. Tak pelantiang je ti awak seorang kuan. Dari mursyid tu itu alamat lah dia. Jadi jangan sampai. Jadi tidak ada sebenarnya istilah gilo dek kaji itu tidak ada. Karena lah banyak buya-buya kita orang haji tidak ada yang gilo. Ada, sistem orang enggak oh ya. Langsung dia dulu dia kelas awal ya buya dan alma itu seorang istri. Ini kan ada kawan dulu. Lupa menamu ya dia kelas 11 tahun. Akhirnya beliau itu kan dilantak terus dulu di Bekasi 1 bawah dah. Ini kan sama ngaji ya. Tengok memang waktu itu tuh awal di asrama tuh dan menduga yang pula video di sekolah. Wah, ini siapa? Jadi subuh waktu ngaji di kampus dia, kalau pertanyaan tadi dong. Aku ngirut kaji ya. Jadi jawaban Buya saya kok yang sampai sini masih tanya-tanya bro. Aku ngirut kaji dah. Ini rekonan yang uang mana lalu. Ada ya. Aku sombong clear ni. Yang tak pasti dicabat, dia dicabat, kalau cabat aja. Aku kan kikir apa ni? Dapat kau ni Buya dulu lagi. Itu dia namanya. Ya, ada bangsa makanan ni kan diben ke awak ni kan sesuai suak gitu pula kan. Iko bau mengaji, bau langsung kaji masalah fana, kaji masalah bako pula nak kena momol.
Suansu lalu. Jadi kalau nak memulai jangan cakap je lah. Asal ada itu bau duyan tu jadi cebul dulu duyan dulu le. Lainnya dulu pasti ada duyan dulu. Ai jangan jawab banau. Dokeknya tu. Dan itu Buya Darus ya. Yang memeriksa itu guru. Guru. Yang mengetahui keadaan murid itu guru ini. Baiknya berbaiat kepada guru itu atau walun leh. Tentu dia punya. Sahabat Rasulullah kan macam itu. Apa hadis apa itu Ustaz dari? Hadis Haritha ya. Bertanya Rasulullah kepada Haritha, "Kaifa asbahta?" Apa jawaban sahabat Nabi itu? Asbahtu mu'minan haqqan. Dayan jago dan pagi kogo mu'minan haqqan. Ndak mukminan aja dah. Jawaban sahabat aku ke Nabi go dalam tanda kutip mursyid inyo ketika itu dulu. Guru inyo. Tanyanya biasa je guru bertanya ke muridnya kan. Acun apa pagi ko naknya, yongnya. Apa jawabannya muridnya tu? Dia sahabat tu pagi ko mukminan haqqan. Beriman dan bono. Iman dan bayanglah tu cuma itu pernyataan murid di depan gurunya. Tentu dia selusun dek guru leh. Bono tu ada tandurnya janun. Wa ma haqiqatu imanikan. Apa hakikat iman engkau ni? Ni jalanlah dia murid tu. Apa jawaban di antau jawabannya? Di antau jawabannya dan ndak membaca lolok malam do ashartu layali yang Harisah tadi kan. Dan seakan-akan dan memandang ila arsy rabbi barizatan. Seakan-akan dan memandang dan kepada aras Allah Ta'ala nyato barizatan. Dan itu bagian dari rahasia tasawuf dah mah. Berarti Nabi lah diajar dia ke sahabat tu dengan manon aras tu subhanahu. Kalau ndak kan tolok dia Harisah tu menyabui dah. Nampak dia dan aras Allah Ta'ala tu nyato di depan dia ni. Kalau ndak lah itu dia. Jadi orang menganggap hal-hal yang macam itu. Kita membaca hadis itu kadang-kadang jenis itu kita lewatkan aja. Padahal itu kandungan tasawuf tu rumah. Di mana lah nampak aras tu gaib. Tolok dia menyabut di depan Nabi tu seakan-akan dan memandang kepada aras. Ini sabutnya aras Rabbi barizatan. Nyata di depan dia. Berarti lah tentu dia cenderung aras Allah Ta'ala tu. Depan Nabi sabut dia. Nampak dia dan orang yang di neraka diazabnya ni. Nampak dia dan orang yang di surga saling menziarahinya ni. Berarti lah nampak dia ni. Lah tentu dia ni cenderung apa surga cenderung apa? Neraka. Apanya Nabi sudah tu? Lah tentu dang ianya. Al-an arafta falzam. Pegang lelok mu ni. Tu dia ni yorin. Ndak sabi ni Nabi wah ang menghayal wa ang ni. Apa lah tentu dang aras ni. Apa lah tentu dang surga menghayal ndak ada Nabi ni tu. Cuma awak kan selama kau baca hadis ndak warani-ranian mana udah kan. Jadi ada hadis saya mempunyai misalnya 2 pundi ilmu. Hadis sahih itu dah. Satu saya sebutkan, satu saya sebutkan, takut nanti terjadi fitnah. Hadis sahih itu dah. Hadis sahih. Hadis itu di dalam sahih dalam Fathul Bari ada. Dalam Fathul Bari dalam Sahih Bukhari kalau tidak salah ada hadis itu. Dan ulama tidak sependapat tentang yang kalau dia sebarkan yang cik gogo hananya. Ketahui orang ndak siko jelas tak alih ni. Memang itu mungkin dengan rahasia-rahasia. Kalau dia ulama-ulama tasawuf iya. Tapi kalau dia ahli sirah ndak itu ninya dah. Nama-nama raja-raja yang akan binaso sesudah masuk kenabian. Tapi kalau tanya kalau ulama tasawuf iya. Gaib tu mah. Gaib yang akan datang tu mah. Artinya apa? Sahabat-sahabat ini lah mengetahui berdasarkan pengajaran Nabi, ladon yang terbuka bagi basiroinya. Ladon ni nampak deh. Dia ndak amunya menyabui dah. Aku kuliah ketika kuliah di Jakarta, buat sama
sedikit ada demo sama Riau yang kuliah di Jakarta. Tapi ketika itu beliau udah tamat tinggalnya di sampai masuk ke Riau. Jadi itu beliaunya ini tuh jual sepatu di pasar bawah. Iya. Jadi itu beliau kok cenderung tadi sahabat tadi lah mendapatkan karunia itu tadi. Mendapatkan kalau di beliau ini dulu pernah sakit. Dalam waktu yang sangat lama, berbulan-bulan. Jadi nampak kalau di orang nampaknya itu no ayo. Tapi kalau nyinya selama itulah nyinya istilah mendapatkan pengalaman. Iya, pengalaman spiritualnya. Sampai nyinya tadi lah ditengok kayaknya istilahnya surga neraka bahkan dan kalau dibok kaget. Sampai setinggi-tinggi nyinya cenderung tinggi itu lah. Dari bumi dari bangkitnya sampai tergodam kacang hijau istilahnya dunia benar. Itu dan tanya kenapa tergodam ketika nampak ya abang kalau dia coba TV diputar ke airnya. Jadi dia tuh nyampe setiap yang dikir dia banyak jenis ngomong lemnya nak menggunakan kirim ingin istilah tolong beliau ini. Iya. Di tasbih dan itu ya banyak kan gaya itu. Masya Allah. Nak mengganggu deh. Kalau macam itu ya, itu tuh itu kita di kamar itu sesuatu setan aja sudah jitu. Ini nampaknya deh. Habis baru lagi. Kalau kita kasih. Tapi kalau lah agak onnya kayak tadi tu bergelombuan dia nama soalnya. Itulah istilahnya. Asal ngaji ya kayak lain. Itulah yang tahu. Jadi bahkan dia sedang bersitu itu kadang-kadang tato di kurban di jumlah itu lah. Iya. Jadi pertanyaan iyo jadi apakah itu yang terjadi? Iya, enggak mustahil itu. Enggak mustahil. Cuman sahabat Jako enggak pakai saki kan. Boleh jadi jalan Allah Taala enggak sama kan untuk membengkek awak. Mustahil itu tuh. Enggak mustahil. Dan itu nunjuk onca menyabuin itu ke guru. Karena guru yang paham sahabat Jako ke Rasulullah sabuin dia. Rasulullah pahamnya. Nyala dijanguk ada sodo kan. Jadi kalau diciton ini ke Rasulullah enggak mengasani Rasulullah. Tapi kalau cita buya Abu Zar Jako buya citon ke wong umum. Sabuin wong aja ndak kayak banawinya kan ini. Tapi kalau ke guru diciton gurunya paham kan. Iya dong ya. Pengalaman begitu amat ya. Pengalaman menjalaninya dulu. Ini adalah kamu sampai tahu dulu. Jadi dulu dia ada suami sudah. Jadi dalamnya berapa waktu lah terwujudnya dia. Kawan memang lah ada oleh. Sajuk. Iya. Jadi aku kawan ya siapa lah dulu. Ini kan. Itulah dulu. Alhamdulillah sampai bayaran itu. Jadi kita menyanyinya itu memang malaikat mempunyai pada langit. Pokoknya turun di tempat. Ada yang turun bolehnya nampak nopo. Lah sudah ditengok tu ada borak sekali. Langsung baik atau balik ke bawah. Oh, ditawarkan. Ditawarkan ni. Mandang menyanyinya turun hati ke bawah nampak tu buat wujud. Iya, terwujud. Boleh sana boleh. Iya. Tinggi bawah. Ini dia. Dan itu tidak mustahil tuh. Tidak mustahil tuh. Timan. Di dalam awal itu. Iya. Di dalam lambung kan. Ketika naik ke langit itu yang dia contoh kita nanti panggil bilang pertama sudah penjago. Iya. Kalau ada istilah di Tokyo mereka itu tak kembali dananya. Dapat masuk deh. Nggak mustahil. Itulah istilah. Jadi memang dengan tadi lah ada kadang-kadang agama yang agak arogan dan bahkan tanpa Nabi Muhammad kalau bisa langsung ke Tuhan tidak bisa. Nabi Muhammad telah kunci istilah. Bahkan waktu namanya beko kan itulah pasal kalau di Saudi namanya itu seluruh
penjaga langit itu pasti kenal. Kalau tanpa itu memang nggak bisa. Kadang-kadang ada orang itu nyanyinya, langsung gitu kan tanpa Nabi Muhammad. Iya, nak bawa wasilah, jadi artinya kan? Nak bawa wasilah. Ucapan sahabat tadi ke Nabi itu, tolong dia sahabat dia menyabuin nampak dia dannya, walaupun pakai ka'anna, itu tu kan dia swagannya ke Rasulullah jadinya. Akan nampak dia dan aras Allah Ta'ala dia nyato barizatan. Nampak dia nuang di nuako di seso ni. Nampak nuang surga saling mengunjungi, saling janguk-menjanguk ni. Nah, disabuin ini tu ke siapa? Kepada gurunya, kepada pembimbing ruhaninya. Maka dalam khalwat kalau ada yang terasa di kita, tidak boleh diciton kalau tidak kepada khalifahnya atau kepada mursyid. Karena kalau diciton ke sebelahnya, kok jadi fitnah beko. Ah, dia tidak itu terasa tentang ni. Nah, lain yang sangka lain lo rasa deh. Jadi fitnah. Tapi kalau ke guru ditanya, tentu dia nyaman. Maka tantuan yang jago kan alun lainnya. Sedang pergi dia jalan-jalan ni. Ya tentu dia guru. Ya Allah. Wa mawdu'uhu af'alul qalbi, dan objeknya ilmu tasawuf tu untuk apa diperuntukkan ilmu tasawuf tu? Untuk perbuatan hati. Wal hawasu min haitsu tazkiyati wat tasfiyah, dan hawas kita, indera kita, dari segi mensucikannya dan membersihkannya. Ini perbuatan hati. Kalau perbuatan zahir gitu, syariat yang maturnya. Tapi kalau perbuatan batin gitu, ya tarikat tasawuf yang mengaturnya. Dan itu subhanallah kan lah diajon di bentuk yang mengaji di pondok, mengaji agama, lah diajon lah. Semenjak gitu mengenal bab salat lah diajon lah. Apa definisi salatnya? Dari guru-guru kita kan af'alun, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim, bisyara'id makhsusah, perkataan, perbuatan. Jadi ada perkataan, ada perbuatan. Dalam salat sendiri ada rukun qalbi kan. Itu kerja hati tu mah. Perbuatan hati tu mah. Nah, dalam menjalankan rukun qalbi ke kenapa? Ada je ucapan hati kita dalam salat. Wa thamaratuhu tahzibul qulub, dan buah dari ilmu tasawuf itu hasilnya apa? Tahzibul qulub, melunakkan hati. Wa ma'rifatu alamil ghuyub, dan mengenal Allah Subhanahu wa taala zauqan wa wijdanan, dengan raso. Dengan rasonya, zauqan tu raso je, wijdan tu raso je. Cuma lebih dalam wijdan kau daripada zauq lah. Wan najatu fil akhirah, dan selamat di hari akhirat. Wal fauzu bi ridallahi ta'ala, menang atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naili sa'adatil abadiyah, meraih kebahagiaan yang abadi. Wa tanwiril qalbi, menyinari hati. Wa tanwirul qalbi, menyinari hati. Wa sifa'uhu, dan mensucikannya. Bihaitsu yankashifu lahu umurun jalilah, di mana akan terbukalah baginya perkara-perkara yang mulia. Tidak mustahil akan terjadi, cuman antara satu dengan yang lain tidak sama tu. Dan zikir kan selama si A tu berzikir juga, tu kan sama di benda Allah Ta'ala. Hasilnya beko tidak sama. Datuk dan tak berzikir bantu, berkainnya kadang tidak bantu. Cuman pandangannya jauh pada awak lah. Ini tercanda apa hatinya kan. Wa yashhadu ahwalan ajibatan, artinya sehingga dan menyaksikan dia hal-hal yang luar biasa, yang ajaib, yang aneh. Dan hebatnya apa? Wa yu'ayinu ma'amiyat anhu basiratu ghairihi,
Yu'ayinu tu nyato, ain, dari mato, menyaksikan langsung dengan matonya. Ndak khabar dah, ada kaidah al khabaru laisa kal muayyanah. Wa yu'ayinu pun nyato, ma'amiyat anhu apa yang buta, basiratu ghairihi dari pandangan orang lain. Jadi orang lain tidak dapat menengok, tapi nya nampak deh. Apa kau tidak berzikir orang lain? Dokternya S2 S3 LCMA, tapi tidak nampak. Apa kan tidak tu? Tukang gali kacang, tanak kambiong. Tapi di kayunya di benda Allah Taala, anugerah tu kan dipopon. Tidak ada menyuruh berhenti S2 S3 juga jangan salah. Eko dia itu tidak lah jadi S2 S3. Kalau bisa, hebat pun tu lah kan. Seteromos S2 bawa pulang. Kalau pertanyaannya ada, tidak kemungkinannya orang awam yang tidak berguru itu bisa kenal dengan Allah Taala ada. Lain. Tidak mustahil tu dah. Cuman apakah pengenalannya kepada Allah itu bano beko? Yang dikhawatirkan dia kan keliru. Nah yang menentukan keliru atau tidak keliru dia guru dia tiranya. Jadi ini sancak-ancaknya kalau nak mengenal Allah Ta'ala ya dengan guru. Sedangkan ini diutus Rasul dia makan untuk majawawak.